Saudara-saudara, ketika kita ditegur seseorang, kecenderungan orang yang mendengar teguran seringkali sifatnya defensif atau memproteksi dirinya sendiri. Itu secara natural, karena memang biasanya konten teguran itu kalau kita dengar dengan telinga, ya apalagi saudara dalam keadaan emosi, itu kita bisa akhirnya beradu argumentasi, perdebatan, dan akhirnya muncullah pertengkaran. Dijauhkan Tuhan hal itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada sebuah prinsip yang diajarkan oleh Amsal. Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang berpengaruh di Israel pada waktu itu, yang namanya Salomo atau Sulaiman. Setelah dia menggantikan, meneruskan tahta kerajaannya yang setelah Daud meninggal atau Daud wafat, Sulaiman atau Salomo menjadi raja atas Israel. Dan dia meneliti gaya hidup orang-orang Israel yang pada waktu itu menjadi rakyatnya. Karena dia punya kekuasaan, dia punya jabatan yang tertinggi sekali sebagai seorang raja. Dan prinsipnya akan kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang kelima. Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang kelima. Demikian kata firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekali lagi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pilihannya ternyata ada di dalam tangan kita juga, bukan? Seringkali kita minta dinasehati orang, ditegur ketika tegurannya nyata, memekakan telinga atau membuat panas telinga. Terus kemudian kita bilang begini, udah stop. Gue gak mau denger lagi teguran kayak model begitu. Teguran apaan itu? Kita lupa, saudara-saudara. Salomo menyatakan bahwa teguran yang nyata itu jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ada istilah di era 80-an yang menyatakan begini, asal Bapak senang. Nah, itu bahaya, saudara-saudara. Kalau kita hanya memilih sesuatu yang baik, yang diinput seseorang dalam kehidupan kita, pada akhirnya akan mencelakakan diri kita. Karena waktu kita berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian orang yang mendengarkan tidak ada sanggahan, dan kemudian mereka berkata bahwa enggak apa-apa, bagus, itu bagus banget, keren. Itu bahaya sebenarnya. Tanpa disadari hidup kita lagi digiring kepada satu keadaan yang disebut namanya kesombongan. Dan kesombongan itu tidak serta-merta terbentuk kemudian orang menjadi sombong. Itu kan karena terlalu banyak kita mengkonsumsi puji-pujian dalam tanda kutip yang akhirnya membuat hidup kita digiring kepada satu keadaan itu. Sehingga saudara dan saya tanpa disadari sudah menjadi sombong. Makanya sebelum kesombongan itu melekat dalam diri kita, bentengi dengan ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata katanya daripada kasih yang tersembunyi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membuka telinga kita kepada teguran, kepada nasihat, kepada hal-hal yang baik. Kalau teguran itu mungkin disampaikan oleh nada yang tinggi, minimal kita harus cari apa esensi yang utama dari teguran itu. Jangan saudara langsung berbantah-bantah kepada orang yang tidak sependapat dengan jalan berpikir kita. Minimal ada pesan yang baik yang harus kita dengarkan. Apalagi itu kalau tegurannya datang dari pemimpin, dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari suami, dari istri, dari orang tua. Dengarkan baik-baik. Sebab ada waktu di mana kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka, saudara-saudara. Selama mereka masih ada bersama dengan kita dalam otoritas yang Tuhan beri dalam kehidupan ini, dengarkan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lagi Tuhan tentang prinsip menjalani kehidupan. Ada banyak kali kami lebih suka dipuji ketimbang kami ditegur. Kami lebih suka disanjung-sanjung dengan perkataan-perkataan yang manis, yang menyatakan bahwa kami ini hebat dan segala macam hal itu, bahwa kami lupa diri bahwa seringkali hal-hal yang demikian itu akan menjerumuskan kami kepada sebuah keadaan yang membuat kami sombong. Tuhan, hari ini terima kasih firman-Mu berbicara kuat dalam kehidupan kami. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kami nggak mau jadi orang munafik ya Tuhan.
Bawa dan bimbing kami terus kepada kebenaran-Mu, supaya kami menghidupinya dalam hari-hari kehidupan kami. Jangan biarkan kami hidup dalam kondisi yang tanpa disadari akhirnya kami sombong. Karena hanya orang yang sombong yang menjadi lawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, biarkan lewat program Gema ini, dimanapun pemirsa Gema menyaksikan program ini, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan siapapun yang mewartakannya diubahkan. Karena Tuhan bekerja lewat berbagai macam cara dan mengubah kami dari hari ke hari untuk semakin serupa segambar seperti Kristus. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.